bersama tuduhan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup ini. Kalau pagi hari kami masih bisa bernapas, hari ini kami boleh bangun semua karena anugerah-Mu. Buat anugerah-Mu yang Kau berikan, kami tidak sia-siakan. Sebelum kami mengadakan atas lain, kami mengutamakan Engkau, juga mencari Engkau, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu juga mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 14. Yehezkiel pasal 14 ayat yang ke-12 sampai ayat 23. Yehezkiel pasal 12, pasal 14 ayat 12 sampai 23. Hukuman tidak tetap ditegakkan lagi. Kemudian ada firman Tuhan pada Yehezkiel, hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepada Tuhan dengan berubah setia dan Tuhan mengancurkan tangan Tuhan melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atas yang lenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengah berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buah berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, hai pedang, jelajahi negeri itu, dan aku menyiapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun ke tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarku atasnya sehingga darah mengalir dengan menyiapkan dari negeri itu manusia binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawa sendiri karena kebenaran mereka. Bila firman Tuhan Allah, jauh dari itu kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk menyiapkan daripadanya manusia dan binatang. Tapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terukut, yang mengiring keluar anak-anak laki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan lihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang mereka yang kudatangkan atas Yerusalem dan dengan segala yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu lihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan hanya alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oke, suatu pelajaran yang indah yang kita dapat di sini, bahwa hukuman tidak ditegakkan lagi. Oh, tiba-tiba waktu Tuhan, hukuman tetap berjalan. Hukuman tetap berjalan, apa yang ditabur oleh manusia satu ketika dia setuai. Galatia 6 ayat 7. Allah tidak sesat, apa yang ditabur orang itu akan dia tuai. Oleh bangsa Israel, kalau dia tidak mau bertobat, kalau dia tidak mau kembali kepada Tuhan, sekali baik kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan hukuman
Hukuman demi hukuman berlaku di hidupnya. Sekalipun ada 3 orang yang anggap benar, Daniel, Nuh, dan Ayub. Tetapi firman Allah berkata, ya, dikatakan pada ayat 18 dan biar ayat 16, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tapi negeri itu akan sunyi sepi. Kita perhatikan Nuh, Daniel, Ayub, mereka ada 3 pribadinya hidup benar, tetapi bicara keselamatan masing-masing harus tanggung jawab sendiri. Bicara keselamatan tidak bisa menumpang apa itu. Tidak, masing-masing harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata 1 Korintus 5 ayat 9 dan 10, pribadi-pribadi akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Betapa penting kita memperhatikan hidup kita, pribadi kita masing-masing. Pada pagi hari ini kita memperhatikan pribadi kita masing-masing. Saya bangga dengan saudara mencari Tuhan. Adakah mesbah keluarga, mesbah pribadi sangat baik untuk keselamatan. Masing-masing bersama masing-masing dengan Tuhan. Maka pilih 2 itu sudah kerjakan keselamatan itu dan takut dan kejam. Kita mengerjakan keselamatan dengan baik. Kita hidup memperhatikan hidup dengan baik. Menghargai kasih karunia dengan baik. Kalau kita masih bisa hidup dengan baik. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dunia ini mengingatkan, mencelikkan supaya manusia sadar, supaya kembali kepada Tuhan. Peristiwa-peristiwa semua diizinkan Tuhan supaya manusia kembali. Supaya manusia kembali. Tapi satu perkara, kalau kita mau hidup dalam pimpinan Tuhan, ada janji Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada benteng hidup. Bagaimana firman Tuhan, kita berada di Goshen, tulang demi tulang datang. Bangsa Israel di Goshen terpelihara. Bangsa Israel di Goshen terpelihara. Dia jadi hujan es dan musibah demi musibah karena mereka ada di Goshen, tempat pengembala. Kalau kita menempatkan diri sebagai domba di hadapan Tuhan, Tuhan gembala yang selalu memperhatikan hidup saudara. Kamu sudah percaya? Dia memperhatikan hidup saudara. Dia gembala yang baik, dibarungkan aku di bawah yang hijau. Kata dia gembala yang baik. Dia siapkan segala rumput yang hijau, ya, segala kebutuhan hidup saudara. Dia sudah siapkan. Bahkan pada ayat 4, sekalipun berada dalam ombak, kelam maut, Tuhan selalu disertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Saudara percaya, Dia menyertai saudara. Dan mencari nafkah amin. Benar Bapa di surga, keselamatan masing-masing. Tapi kami bersyukur Engkau ingatkan kami firman Tuhan. Kami harus mengerjakan keselamatan Filipi 2 ayat 12 dengan takut dan gentar. Kami memperhatikan hidup kami dengan baik. Persoalan masalah dunia ada, tetapi bukan buat kami. Semakin jauh kepada Tuhan, kami semakin dekat. Bangsa Israel ketika di Goshen, dia terpelihara dengan baik. Ketika kami menempatkan diri sebagai domba di hadapan Tuhan, bagikan kami ada di Goshen, masuk dalam lindungan Tuhan. Tuhan yang melindungi kami. Kami serahkan keluarga kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Maut lewat karena Tuhan yang menyertai. Ada tanda darah Tuhan, tanda darah Kristus yang ada, semua terindah karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Berkat kesehatan yang prima, pelihara keluarganya, hikmat-Mu Kau berikan buat mereka, dan kami bersyukur kepada Engkau terlalu baik dan sangat baik. Yang meninggal semakin berkurang, bahkan yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, bahkan mereka yang dipanggil semakin banyak. Dan biarlah apa yang dicanangkan pemerintah yang berjalan sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Jangan sampai terjadi dan gelombang ketiga, karena Tuhan cinta buat tanah air Indonesia. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang kita dia katakan, amin. Tuhan memberkati.